Kita mulai ke video kelima dari The Psychology of Money. Kenapa perilaku lebih penting daripada kecerdasan dalam mengelola uang? Rujukan The Psychology of Money, bagian 1. Menantang asumsi. Kita sering mengira uang adalah soal kepintaran strategi terbaik, informasi tercepat. Padahal dalam praktiknya, perilaku jauh lebih menentukan daripada kecerdasan. Bagian 2. Orang pintar sering kalah. Banyak orang sangat cerdas tetap mengambil keputusan finansial yang buruk. Contoh, tahu teori dengan baik, tapi panik saat kondisi berubah. Bagian 3. Ide inti buku Behavior over IQ. Buku ini menegaskan hasil finansial lebih dipengaruhi oleh bagaimana kita bersikap daripada seberapa pintar kita. Bagian 4. Kecerdasan tidak kebal emosi. Kecerdasan tidak membuat kita kebal dari takut dan serakah. Contoh, orang yang tahu risiko tetap bisa mengambil langkah ceroboh saat emosinya mengambil alih. Bagian 4. Kecerdasan tidak kebal emosi. Kecerdasan tidak membuat kita kebal dari takut dan serakah. Contoh, orang yang tahu resiko tetap bisa mengambil langkah ceroboh saat emosinya mengambil alih. Bagian 5. Kita jarang gagal karena tidak tahu. Kita jarang gagal karena tidak tahu apa yang benar. Contoh, kita tahu pentingnya menabung, tapi tetap menghabiskan saat emosi sedang tinggi. Bagian 6. Perilaku bekerja saat tidak dilihat. Perilaku menentukan hasil, justru di saat tidak ada yang melihat. Contoh, keputusan kecil yang konsisten saat tidak ada tekanan. Bagian 7. Disiplin mengalahkan strategi. Strategi terbaik pun tidak berguna tanpa disiplin. Contoh, rencana bagus hancur karena satu keputusan impulsif. Bagian 8. Refleksi pribadi. Aku sadar keputusan terburukku soal uang bukan karena aku tidak paham, tapi karena aku bertindak saat emosiku sedang tinggi. Bagian 9. Kita terlalu percaya diri saat tenang. Saat kondisi tenang, kita merasa sangat emosional. Contoh, tapi saat tekanan datang, semua rencana bisa runtuh. Bagian 10. Perilaku adalah sistem pertahanan. Perilaku yang baik adalah sistem pertahanan. Perilaku yang baik adalah sistem pertahanan. Contoh, dia tidak mencari keuntungan maksimal, tapi mencegah kehancuran. Bagian 11. Kesalahan besar overconfidence. Kesalahan besar bukan kurang pintar, tapi terlalu percaya diri. Contoh, merasa selalu bisa keluar sebelum semuanya memburuk. Bagian 12. Orang bertahan Orang bertahan bukan yang terbaik, yang bertahan lama bukan yang paling jenius. Contoh, tapi yang tahu batas dan tidak memaksakan diri. Bagian 13. Perilaku menciptakan ketenangan. Perilaku yang sehat menciptakan ketenangan. Contoh, tidak harus menang besar asal tidak hancur. Bagian 14. Refleksi dewasa. Mungkin tujuan finansial kita bukan menjadi paling pintar, tapi cukup bijak untuk tidak merusak diri sendiri saat emosi mengambil alih. Bagian 15. Pelajaran praktis. Perilaku bisa dilatih, kecerdasan tidak.
tidak selalu bisa diandalkan. Contoh, menetapkan aturan sederhana agar emosi tidak memimpin. Bagian 16. Perilaku dibentuk saat senang. Perilaku keuangan yang baik dibentuk saat kondisi tenang, bukan saat krisis. Contoh, menetapkan aturan tabungan otomatis sebelum godaan belanja datang. Bagian 17. Saat tekanan datang, perilaku teruji. Tekanan tidak menciptakan perilaku, ia hanya memperlihatkan perilaku. Contoh, saat pasar turun, ada yang panik menjual, ada yang tetap tenang karena sudah siap secara mental. Bagian 18. Strategi bisa salah, perilaku menjaga. Strategi bisa salah, perilaku yang sehat menjaga kita tetap hidup. Contoh, salah pilih investasi tapi tidak berlebihan resikonya, sehingga masih bisa pulih. Bagian 19. Kita terlalu mencari jawaban cerdas. Kita sering mencari jawaban cerdas, padahal yang dibutuhkan adalah kebiasaan sederhana. Contoh, bukan teknik rumit, tapi konsistensi. Menyisihkan sebelum membelanjakan. Bagian 20. Emosi adalah musuh terbesar. Musuh terbesar uang bukan ketidaktahuan, tapi emosi. Contoh, membeli karena takut tertinggal, menjual karena takut rugi. Bagian 21. Perilaku melindungi saat salah. Perilaku yang baik tidak menjamin selalu benar, tapi melindungi saat kita salah. Contoh, batas resiko mencegah satu kesalahan menghancurkan segalanya. Bagian 22. Orang tenang mengambil keputusan lebih baik. Ketenangan adalah aset perilaku. Contoh, tidak terburu-buru membuat keputusan besar saat emosi memuncak. Bagian 23. Refleksi pribadi. Aku melihat ke belakang, keputusan terbaik soal uang selalu diambil saat aku tenang. Contoh reflektif. Keputusan terburuk hampir selalu lahir dari tekanan atau gengsi. Tekanan atau gengsi. Bagian 24. Kecerdasan tanpa kontrol diri berbahaya. Kecerdasan tanpa kontrol diri bisa mempercepat kehancuran. Contoh, tahu peluang besar tapi mengambil resiko di luar kemampuan menanggung rugi. Perilaku bagian 25. Perilaku adalah batas aman. Perilaku yang baik adalah pagar pengaman. Aturan sederhana, tidak mengambil keputusan besar saat emosi tinggi. Bagian 26. Orang yang bertahan memahami dirinya. Yang bertahan lama bukan yang paling pintar, tapi yang paling mengenal dirinya. Contoh, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan tidak memaksakan diri. Bagian 27. Kita sering meremehkan konsistensi. Konsistensi terlihat membosankan, tapi hasilnya nyata. Contoh, keputusan kecil yang benar diulang bertahun-tahun, mengalahkan satu keputusan besar. Bagian 28. Perilaku menciptakan ketenangan jangka panjang. Perilaku sehat menciptakan ketenangan bertahan. Contoh, tidak kaya cepat tapi tidak panik saat kondisi berubah. Bagian 29. Kebenaran yang tidak nyaman. Hasil finansial kita lebih mencerminkan bagaimana kita bertindak daripada seberapa pintar kita. Contoh, orang biasa dengan perilaku stabil sering mengalahkan orang pintar yang impulsif. Bagian 30. Inti pesan.
Perilaku adalah fondasi, kecerdasan adalah alat. Contoh, fondasi yang rapuh membuat alat terbaik pun tidak berguna. Penutup bagian video kelima, The Psychology of Money. Buku ini tidak memuja kepintaran. Buku ini memuja kemampuan mengelola diri sendiri. Karena dalam jangka panjang, uang tidak menghukum orang yang kurang pintar. Uang menghukum orang yang tidak bisa mengendalikan perilakunya. Jika ada satu tujuan dewasa dalam mengelola uang, mungkin ini: menjadi cukup tenang untuk tidak menghancurkan hidup sendiri dengan keputusan emosional. Besok kita lanjut. Kita akan bicara tentang kenapa ketenangan lebih langka dan lebih berharga daripada keuntungan besar.